Boleh. Hai pemirsa, balik lagi di channel kita, Halo Nick Channel. Kita baru nih soalnya. Belum sempet kenalin diri. Gue Bode dan teman gue Oni. Oke, sebelumnya lanjut nih pembahasan ya. Ada baiknya pemirsa atau teman-teman atau siapapun yang nonton ini diklik tombol ya, Subscribe. tahu deh. Ya, buat membangun channel kita. Volkswagen. Pabrikan asal Jerman yaitu Volkswagen dengan logo berbentuk V di atas huruf W dengan latar belakang lingkaran warna biru. Volkswagen dalam bahasa Jerman berarti mobil rakyat. Sederhana tapi keren. Itu yang menggambarkan logo mobil Volkswagen. Logo VW adalah satu logo mobil yang paling sederhana dan cepat dikenal di dunia. Logo ini diperoleh dari hasil kompetisi yang dimenangkan oleh Franz Rempes. Ide Hitler untuk memulai produksi mobil dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Hitler dan Gershinen Porsche mengeluarkan ide mobil kumbang Volkswagen yang bisa membawa 2 orang dewasa dan 3 anak kecil. Hitler ya. Hitler. Jadi dia tuh ngebangun mobil kodok buat warganya dia, karena pada saat perang kan otomatis keuangan menurun nih. Mungkin beli mobil dari luar kan. Jadi Produk sendiri. Nah, Gitu. produk sendiri ketika dia lagi ada masalah. Benar. Ini Volkswagen ini awalnya tuh bilangnya mobil rakyat, Nggak nggak taunya. apa ya, pasti Nah. ada tapinya. Jadi itu cuman kamuflase dia memproduksi mobil perang. Kayak mobil kodok. Nggak Iya, kepikiran. iya. Bener-bener. Iya. Yang gue paling tahu tuh VW Kombi. Iya, Wih, beli kombi bener-bener. buat orang hipis tuh ya kan. santuy banget lah pokoknya. Yoi. Lanjut ya. Lanjut ya. Audi. Lambang Audi dengan keempat cincinnya mengidentifikasi salah satu produsen mobil tertua di Jerman, melambangkan penggabungan pada 1932 dari 4 produsen kendaraan bermotor yang sebelumnya independen, yakni Audi, DKW, Horch, dan Wanderer. Perusahaan ini dimiliki penuh oleh grup Volkswagen sejak tahun 1966, setelah sebelumnya dibeli dari Daimler-Benz. Kelahiran kembali Audi ditandai dengan peluncuran Audi F103 pada tahun 1965. Nama perusahaan ini sebenarnya berasal dari nama panggilan pendirinya, Eges Horch, yang mempunyai arti mendengar dan jika diterjemahkan ke bahasa Latin menjadi Audi. Audi. Iya, dibangun oleh Agus Hock. Audi ini mobil-mobilnya lo tau kan, Yang gue tahu eksekutif, sih. iya, kayak gitu. Ini Audi punya lagi bawahannya. Oh iya, tahu. Lamborghini yang pertama sama satu lagi motor Ducati. Jadi dia punya 2 kaki. Punya. Yang satu mobil sport, Motor yang satu sport. motor sport gitu. Ay. BMW berwujud lingkaran terbagi 4 dengan 2 warna, putih dan biru langit yang berselang-seling. Itu melambangkan baling-baling pesawat yang berputar di langit biru atau warna bendera Bavaria. Simbol itu relevan dengan sejarah BMW sebagai pemasok utama mesin pesawat terbang. Misalnya Red Baron untuk pemerintah Jerman selama Perang Dunia I. Pada 1918, ketika Perang Dunia berakhir, pemerintah Jerman menghentikan permintaan mesin pesawat pada BMW. Kondisi tak punya pilihan saat itu justru membuat BMW berkreasi. Arah bisnis berubah. Perusahaan tersebut mulai dengan membuat rem kereta api, lalu sepeda motor, dan terakhir mobil yang mendunia. Apa sih yang lo tahu dari BMW? Wah, gue taunya Mas Boy. Oh, Iya, emang iya. tahu. Ketika lo pertama kali lihat BMW, pasti lo kayak ngerasa ini mobil jarang nih. Kece sih. Iya. Harus punya. Nah, jadi pada tahun 1959 nih, BMW itu lagi kena krisis keuangan yang parah nih. Jadi, Anjlok keuangannya. iya, buat suntikan dana. suntikan dana, iya. Nah, ternyata si Mercedes nih rivalnya mau mengakuisisinya dia tuh. Yang uniknya itu mereka tuh nolak. Tak Si mau. BMW-nya, iya. Nih, dia lagi kusut. Iya. Ada yang menolongin, Tapi dia nggak mau. Gua mahal juga Iya. nih. Ternyata di produk. Nah, iya. Lo tau nggak gimana dia cara keluar dari Zona keterpurukan itu. iya.
Gimana? Jadi karyawan sama pemegang sahamnya itu pada patungan Pets. pet buat bangun tuh pabrik BMW. Wih, Jadi gotong royong ya kan. tapi gue demen tuh yang kayak gitu-gitu. Iya. Susah semuanya rangkul. Nah bener. Lanjut. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz punya arti khusus dominasi perusahaan yang meliputi darat, laut, dan udara. Logo saat ini bintang dalam lingkaran, diperkenalkan untuk pertama kalinya di tahun 1937. Asal mula Mercedes-Benz berasal dari penemuan Carl Benz, yaitu desainer mesin dan insinyur mobil, atas mobil berbahan bakar bensin pertama di dunia, yang dipatenkan bulan Januari 1886, serta jasa dari Gottlieb Daimler, yaitu insinyur desainer industri sekaligus industriawan. Mereka dianggap sebagai pelopor mesin pembakaran dalam dan pengembangan mobil. Mobil Mercedes pertama kali dijual pada tahun 1886 yang bernama Benz Victoria Phaeton. Oke, Mercedes tuh deh tadi. Mercedes. Lo tau apa nih dari Mercedes? Nah, pokoknya gue tahu Mercedes ini Mercy kan, Iya Mercy. nama pendeknya. Gue tahu tuh di lagu slang doang sih. Oh ada ya. Di mawar merah, bawa pergi Mercymu. Berarti selain itu dulu kayak kita zaman sekarang nih. Benar. Iya sih. Dia nggak Iya. punya Mercy, lo cabut aja deh kayak Mercy. Iya. Kan rata-rata ya di umuran kita ini, ya cewek sepantaran kita juga pasti kan maunya cowok yang mapan, yang punya ini itu Wah, lu banyak nggak banget. dihitung deh tuh ya. Ditaruh dompet juga nggak muat. Yang kayak gitu lah. Oh berarti iya juga sih. Sekarang tuh cewek-cewek kayak hatinya tuh kayak jalan tol ya sih. Jalan tuh. Apaan maksudnya nih? Cuman mobil doang yang boleh Ya masuk. gitu lah. Gokil ya. Yang kita bahas tadi tuh Mercedes-Benz. Itu mobil pertama yang pernah ngaspal di Indonesia. Ngaspal, berarti deh. Jalan. Wih, Padahal dulu nggak ada aspal ya kan. salah satu aspal. Iya. Nah itu tuh pada tahun 1894 deh. Sebelum ada Indonesia men. Masih Nusantara. Yang beli Sultan. Hmm, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Solo. Pertama kalinya nggak bawa mobil ke Indonesia. Yang dibeli seharga 80 juta atau 10.000 gulden pada masa itu. Orang yang punya 80 juta di masanya bisa beli mobil. Pertama kali. Ya lanjut deh. Lamborghini. Lamborghini berasal dari Italia. Perusahaan ini didirikan oleh Ferruccio Lamborghini pada tahun 1963 dengan tujuan untuk menghasilkan mobil grand wisata dan dapat bersaing dengan mobil Ferrari. Lamborghini pernah mengalami kebangkrutan sebanyak 3 kali dan sempat menjadi anak perusahaan Chrysler pada tahun 1987 dan sekarang berada di dalam naungan perusahaan Audi sejak tahun 1998. Pendiri perusahaan Ferruccio Lamborghini adalah penggila matador, sampai-sampai memilihnya sebagai logo perusahaan mobilnya. Banyak mobil Lamborghini yang diberi nama banteng yang telah mendapat penghargaan dalam event-event dunia. Lamborghini. Kalau Lamborghini itu berasal dari traktor deh, bukan dari Awalnya. mobil balap. Iya. Kenapa itu? Jadi nih si Lamborghini ini nih ternyata dulunya industrial terbesar deh dari peralatan pemanas AC. AC awalnya ngerambat deh lama-lama Iya. begini. Oh ya, step by step. Step by step. Orangnya nih. Nah akhirnya ketika dia udah kaya nih, dia beli Ferrari 250 GT. Nah itu tuh Ferrari itu pas waktu itu lagi ngerajai mobil-mobil di Itali deh. Itali doang. Iya, soalnya mobilnya mobil balap. Nah, Sporty, klasik. yoi. Kalau logo Ferrari pasti kan nengok semua ya. Ayo, jangan pakai knalpot yang ember deh. Anjir, beat dong. Terus pas dibeli ini Ferrari itu ngalamin trouble di koplingnya dia tuh. Kopling, masalah kopling. Terus dia ngobrol tuh langsung sama pemiliknya yang Enzo ini yang punya Ferrari. Kalau kata si Enzo ini dari mobilnya itu nggak ada masalah, yang masalah itu pengendaranya. Nah, dinyalain Iya. mobil gue. Iya. Kayak gitu ya. Nah, iya. Lo protes. Pas gue cek, ini nggak ada salah dan nih human error. Iya. Oh, paham gue.
Jadi si Enzo-nya itu ngira lu cuma bisa ngendarin traktor doang. Lu jangan sok-sok membawa ini Iya. Recom. Nah dari situ dia ngerasa dendam dong. Si Lamborghini ini nih. Padahal dia Terima, bisa beli gitu. bener. Masa gue sebagai pembeli malah digituin ya kan. Ya udah akhirnya dia bikin mobil balap. Dan mobilnya itu lo tau nggak dibangun sama 3 mantan karyawan Ferrari sendiri. Bisa begitu. Iya, akhirnya jadi itu mobil. Nah mobilnya itu namanya Lamborghini 350 GT. Awalnya pada tahun 1964. Jadi itu buat nyaingin si 250 GT-nya Ferrari. Bagus juga nih Lambo. Dari rasa sakit hati jadi karya buat dia. Dia meluapkan lewat karya. Nah bener. Bagus nih buat yang kayak gini, harus dipikirin. Kita lanjut. Ferrari. Simbol Cavallino Rampante alias kuda jingkrak Ferrari ternyata punya cerita menarik. Simbol itu aslinya adalah emblem para penerbang Italia dalam Perang Dunia Kedua. Simbol itu dipakai juga Francesco Baracca, penerbang Italia yang gugur dalam perang. Ketika pendiri Ferrari yaitu Enzo Ferrari memulai perusahaan mobil miliknya, dia menggunakan logo tersebut di mobil balap Alfa Romeo atas dorongan orang tua Baracca. Kemudian, kuda jingkrak tak hanya dipasangkan di mobil Ferrari. Popularitasnya melebihi yang diperkirakan. Kini, logo Ferrari bisa ditemukan di sepeda, kaos, dan apapun yang bisa dibayangkan. Nah selanjutnya nih ada Ferrari nih tadi kita bahas. Ini warna merah Ferrari, pasti dibawa kemana-mana tuh. Iya. Merah apa? Merah Ferrari, pasti orang tahu. Nah ini, Apa nih tentang Ferrari yang unik ini? wah ini sih gokil sih nih orangnya. Enzo Ferrari itu sebenarnya dulunya itu nggak tertarik untuk bikin mobil deh. Awalnya nih, Awalnya dia nggak punya kepikiran mau bikin mobil. iya, dia tuh awalnya itu dia pembalap Hmm. mobil di Alfa Romeo. Nah, Alfa Romeo itu kan juga pabrikan baru. Dan ini kejadiannya dia jadi pembalap itu di tahun 1929. Nah, akhirnya pada tahun 1933 nih, Alfa Romeo tuh mengalami kebangkrutan deh. Bangkrut. Akhirnya Akhirnya dia nggak bisa balapan dong, karena mobilnya kagak ada. Akhirnya dia kepikiran tuh buat bikin mobil balapnya sendiri. aduh gua nggak punya mobil nih bangkrut, Iya. gua bikin aja deh. Begitu kali ya. Kayak gitu. Resah gua. Iya, dan akhirnya dia tuh bikin mobil buat balap itu jadinya tuh pada tahun 1947. 47 baru jadi di mobil. Baru jadi mobilnya. Ketika dia nyiptain tuh mobil, dia balapan lagi dong. Nah lo tau nggak merahnya itu didapat karena apa? Gua belum tahu, jadi cuma tahu merah Ferrari. iya Itu kan? doang rame deh. Eh, Apa filosofinya? Filosofinya itu sebenarnya jadi zaman dulu tuh ada beberapa negara di Eropa balapan deh untuk membedakan temen sama musuh itu dari warna. Dari warna. Iya. Nah kalau warna hijau itu punya Inggris, silver punya Jerman, Prancis biru, sama Itali merah. Tali merah. Jadi disitulah baru Itali kayak masuk untuk warna merah gitu. Ford. Logo mobil asal Amerika Serikat ini sederhana dengan huruf Ford yang ditonjolkan. Logo ini telah digunakan lebih dari 50 tahun. Mobil ini didirikan oleh Henry Ford berlokasi di Dearborn, dekat Detroit, Michigan. Perusahaan ini didirikan pada 16 Juni 1903. Bentuk huruf ini diperkenalkan oleh Harold Wills, teman dekat Henry Ford. Ketika Henry Ford mencari logo untuk perusahaannya, Wills menyodorkan satu set cetakan tua dengan model huruf untuk mencetak kartu nama. Pada masa lalu, Ford juga memproduksi traktor dan komponen otomotif. Oke, ini sekarang kita mau ngebahas Ford. Apa nih yang lo paham? Lo kan tahu pasti Ford Nih, tentang mobil kan. Ford itu kalau lo tahu mobil Mustang Mustang ini. Ya, ini pakai masih botak di film balapan. Episode-nya banyak. Lo tahu kan? Jadi ini mobil Amerika nih deh. Kalau ini asli Amerika, Masalkan. SA, Iya. alik kelasnya. Nah, kisah uniknya nih di Ford ini nih. Jadi tuh dia tuh kenapa bisa musuhan sama si Enzo nih? Kenapa sih? Itu gara-gara cuman sebatas balapan. Jadi pada saat balapan Le Mans yang dibilang nih yang kita bahas nih. Iya. Tahu kan yang tadi? Tadi Itu balapannya itu 24 jam nih.
balapan apa ribut Balapan. seharian Iya, nggak capek nih orang. balapannya mobil nggak boleh mati. Hmm? Udah gitu pembalapnya ada 2, ganti-gantian. Itu dia dalam satu mobil Enggak, dia jadi yang satu bawa mobil nih, yang satu istirahat. itu ada tempatnya juga. Ada. Wah gua nggak tahu nih balap Iya. begini. Jadi ini balapan sebenarnya balapan yang lebih terkenal zaman dulu daripada F1. Namanya Le Mans. Lehman. 24 hour. Ada filmnya deh. Filmnya itu namanya Ferrari versus Ford. Lanjut. Lanjut dah. Toyota. Sebuah pabrikan mobil yang berasal dari Jepang yang berpusat di Toyota Aichi. Saat ini, Toyota merupakan pabrikan penghasil mobil terbesar di dunia. Di samping memproduksi mobil, Toyota juga memberikan pelayanan finansial dan membuat robot. TMC merupakan anggota dari grup Toyota dan memproduksi mobil dengan merek Toyota, Lexus, Daihatsu, dan Hino dan memiliki sebagian kecil saham Subaru dan Isuzu. Dari kejauhan, logo Toyota mirip huruf T, yang berarti Toyota. Namun, jika diamati lebih dekat, logo mobil Jepang itu berdiri dari 3 bentuk oval. 2 oval yang saling bertautan menyerupai huruf T, mempresentasikan hubungan saling menguntungkan dan saling mempercayai antara pelanggan dan Toyota. Latar belakang oval yang lebih besar menggambarkan perkembangan kemajuan teknologi dan kesempatan tidak terbatas bagi perusahaan untuk terus maju. Nah ini Toyota nih nggak asing di Indonesia itu udah kayak kacang. Iya. Rame lah nggak bisa lo balap di mobil. Iya. Kau baru punya Ferrari. Lo bah masih ada di depan gue nih ya kan. Beda plat tapi ini. Tapi nggak bisa ngebalap dong gue. Nggak bisa Karena dia itu selangkah di depan. selalu paling depan. Lo Karena dari- dia itu seperti semut. Ya kan bergotong royong. Iya, dari Jakarta nih sampai Surabaya pokoknya lu nggak bakal Ada. bisa. Nemu Entah dia udah masuk ke kapal, udah menuju ke Bali ya kan. ada aja. Nah, lu tau gak nih, Dek? Apa nih? Toyota itu berasal dari perusahaan tenun. tenun. Awal itu tenun. Kain. Jadi dia dulunya itu punya perusahaan tenun tuh pada tahun 1926. Jadi bukan awalnya dari otomotif kayak yang lain-lain tadi disebutin nih. Iya. Nah, terus dia itu punya produk mobil yang namanya itu Toyota model AA. AA. Iya. Baterai. A2. Iya. Nah, itu pada tahun 1936. 36. Kenapa dia bisa pindah ke otomotif? Apa tuh yang bikin dia tenun jauh? Nah, Boy. iya. Nah, Jauh. penjelasannya itu pada saat itu kan lagi zaman perang ya. Hmm. Jepang lagi sama sekutunya Nazi Jerman ya kan. Pada harus. Iya, dan dia tuh harus punya mobil untuk perang. Lo tau nggak? Dulu itu si Toyota ini pernah hampir gulung tikar deh. Bangkrut lah, Pengen gitu selalu ya ada itu ya. naik turun pastinya kan. Karena si Toyota itu cuman produksi truk pada zaman itu. Udah awalnya truk aja. Iya, itu tuh kenapa dia zamannya bikin truk karena zaman perang kan. Zaman perang. Kalau buat tentara pakai Avanza kan lucu. Dan gue bikin truk Benar. langsung ramean kayak gitu deh. Ya sekalian lah ya kan. Iya. Jangan nanggung-nanggung. Iya. 1950 kan Jepang udah kalah nih. Jadi nggak mungkin dong untuk bikin truk karena dia nggak mungkin perang juga. Ya udah habis masa. Iya, tapi lo tau nggak tetangga itu lagi perang. Korea. Nah, jadi ada pada saat itu perang Korea. Akhirnya si Amerika nih yang dulunya musuhnya Jepang minta ke si Jepang untuk bikinin mobil 5.000 unit buat pasukan Korea Selatan. Akhirnya dari situ dia bangkit lagi. Gokil Dapat ya. pesanan. Iya. Oh benar. Ibaratnya dia dapat keuntungan dari peperangan. Nah sobat halu, sekian dulu ya pembahasan hal-hal unik dari kita berdua. Yoi. Yoi. Jangan lupa Subscribe. Oh iya kalau ada yang mau di komen deh. Iya, kalau lo mau ngebahas sesuatu, Gue butuh kritikan dari lo semua. biar kita berkembang ya. Oh iya. Sama apa kritik yang sepedes mungkin. Pedas kayak lo tau lah yang pedas apaan kan, nggak perlu dikasih tahu. Iya. Nah, Oke deh, cukup Tetap sampai di sini. sini. Sobat halu.